Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosi Eka Prasyawati dengan NIM 23101108 akan menyampaikan tahapan siklus Krebs. Mari simak tahapannya. Siklus Krebs bisa disebut juga dengan siklus asam sitrat. Siklus Krebs ini merupakan tahap ketiga respirasi seluler. Alasan kenapa disebut dengan siklus Krebs? Karena siklus Krebs merupakan salah satu penghargaan Sir Hans Adolf Krebs. Beliau ialah penemu dari siklus Krebs. Siklus Krebs ini pada awalnya terjadi di matriks mitokondria. Siklus Krebs ini mempunyai 8 tahapan, yaitu tahapan yang pertama, asetil-CoA memiliki 2 atom karbon yang merupakan hasil dari dekarbosilasi oksidatif yang akan mengalami kondensasi bersama senyawa oksalosetat yang memiliki 4 atom karbon sehingga antara gugus asetil dan oksidasetat membentuk satu karbon menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal dengan sitrat atau asam sitrat. Asam sitrat terjadi di tahap pertama siklus ini, disebut dengan siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat, CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak mempunyai koenzim A. Enzim pada tahap pertama disebut enzim sitrat sintase. Tahapan yang kedua, sitrat akan terjadi perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6. Reaksi pada tahap ini hanya tahapan yang kedua. Sitrat akan terjadi perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki tahap 6. Reaksi pada tahap ini hanya isomerisasi perubahan satu nyawa ke senyawa lain yang masih mempunyai rumus senyawa yang sama. Pada tahap 2 ini mengalami dua reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal dengan dehidrasi. Pada tahap ini akan ada penambahan molekul air yang prosesnya dikenal dengan hidrasi. Perubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalisis enzim akanitase. Tahap 3 isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah alfa glutarat yang mempunyai 5 atom karbon. Pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan yang berarti ada elektron yang dilepaskan. Elektron yang dilepaskan akan diterima oleh NAD+ dan akan membentuk NADH. Pada tahap ini juga terjadi proses dekarbosilase atau pengurangan satu karbon yang akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Tahap 4. Alfa-T-glutarat yang mempunyai 5 atom karbon mengubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini terjadi dekarbosilasi atau pelepasan satu karbon. Satu karbon ini membentuk molekul karbon dioksida. Pada tahap ini terjadi reduksi NAD+ sehingga membentuk NADH. Dikarenakan pada tahap ini dari alfa-ketoglutarat menjadi suksinil CoA. Berarti akan terjadi perubahan CoA yang masuk pada reaksi ini sehingga CoA akan berikatan dengan senyawa suksinil membentuk suksinil CoA, enzim yang berperan alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Tahap yang kelima, suksinil CoA yang mempunyai 4 atom karbon yang diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom seperti tahap sebelumnya. Akan tetapi pada tahap ini terdapat reaksi fosfat inorganik atau Fi. Pada tahap ini sebagai koenzim A yang terdapat pada suksinil, sehingga tahap ini CoA akan dilepaskan dan fosfat anorganik berikatan dengan GDP membentuk ETP tetap. Pada fosfat yang sudah membentuk GDP ke ADP sehingga membentuk ATP akan ditransfer baik GDP atau ATP yang memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan adalah suksinil CoA sintase. Yang keenam,
Suksinat yang mempunyai 4 macam atom akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom. Tahap ini terjadi pelepasan elektron yang akan ditangkap FAD membentuk FADH dua kali. Enzim yang berperan untuk mengkatalisir yaitu suksinat dehidrogenase. Tahap yang berikutnya adalah tahap yang ketujuh. Tahap 7 ini akan terjadi perubahan dari fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan adalah fumarase. Pada tahap ini ada penambahan air atau H2O. Prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Tahap yang kedelapan. Malat akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini terjadi pembentukan yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan adalah malat dehidrogenase. Dengan demikian, pada satu siklus terdapat 3 NADH, 1 FADH 2 kali, dan 1 ATP. Karena pada dekarboksilasi akan menghasilkan 2 asetil-CoA, pada siklus ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH 2 kali, dan 2 ATP. Berikut tadi merupakan 8 tahapan siklus Krebs. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin banyak salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan lagi.